Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan, saya ta'zimi para alim, para ulama, para guru, para masyayikh. Yang saya muliakan segenap takmir Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Ta'ala dalam semua urusannya. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Mudah-mudahan semuanya pada pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keberkahan dalam hidup, dan husnul khatimah. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah ribuan kenikmatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa sholat berjamaah subuh di masjid, nikmat kita bisa melaksanakan perintah puasa di bulan Ramadan. Ribuan nikmat yang mudah-mudahan nikmat ini Allah istiqomahkan hingga kita husnul khatimah. Salawat dan salam telah kita haturkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul hasanah kita yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya diberikan tema oleh takmir, ini agak berat temanya. Temanya tentang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ini berat. Ini saya takut jargon ini. Maka karena ada sebuah hadis itu bunyi seperti ini: rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang membaca Al-Quran tapi dilaknat sama Quran. Kok bisa begitu? Dia membaca ayat la'natullah 'alal kadhibin, ya kan, laknat Allah pada orang pendusta. Yang baca pendusta gitu. Maka saya tidak kena sendiri. Maka ini saya agak sedikit arahkan. Jadi pertama kita akan baca dulu keutamaan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa? Nah, yang ketiga baru kemudian kita sisipkan kalau bahaya kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin tanggal 17 Ramadan ya, itu kita kalau di Indonesia ini banyak yang istilahnya apa? Nuzulul Quran ya. Itu memang ada riwayat dari Ibnu Katsir di tafsirnya bahwa Al-Quran itu Allah turunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu ayat surat yang pertama turun dalam dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu turunnya bertahap-tahap. Ya, kalamullah yang mulia ini pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Ma'mur. Kemudian dari langit dunia Allah kirimkan kepada Rasulullah bertahap-tahap selama 23 tahun. Dan surat yang pertama, wahyu yang pertama itu Allah turunkan di tanggal 17, riwayat Ibnu Katsir. Namun juga ada hadis yang lain itu mengatakan bahwa
awal turunnya Al-Quran itu bukan tanggal 17 tapi tanggal 24. Ala kulli hal dari dua pendapat. Ini saya baca dari hadis riwayat At-Tabrani. Ini begini, Rasulullah bersabda bahwa suhufnya Nabi Ibrahim itu di awal malam bulan Ramadan, kitab Taurat di 6 hari bulan Ramadan, Injil 13 lewat bulan Ramadan, Zabur 12, dan Al-Quran turun di 24 Ramadan. Ini riwayat At-Tabrani. Jadi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan tanggal 17 yang biasa kita kerjakan, ada pendapat yang mengatakan tanggal 24 ya, dengan riwayat tadi dari At-Tabrani. Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya ini bulan Ramadan itu di antara kemuliaannya karena di bulan itu Allah turunkan wahyu pertama kali, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini perintah Allah untuk Rasulullah ketika beliau sedang di Gua Hira. Dan ini perintah Allah untuk kita juga. Kalau kita merenungi, luar biasa itu. Wahyu yang pertama, kenapa kok Allah Ta'ala perintahkan Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau kita tadabburi, ini luar biasa ayatnya, subhanallah. Ayat yang turun pertama kali dikala orang-orang dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi kebodohan, banyak yang belum bisa menulis, banyak yang belum bisa membaca. Ayat pertama Allah bilang, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah ciptakan manusia dari al-'alaq. Apa itu 'alaq? Segumpal darah atau sesuatu yang menempel pada rahim. Ini artinya Islam itu sangat mengagungkan keilmuan, disuruh membaca. Ada yang mengatakan itu artinya membaca keadaan, tapi ini makna yang jauh, karena Rasulullah itu beliau pergi ke Gua Hira untuk membaca keadaan kaumnya, merenung ini dakwah bagaimana yang pas untuk kaum saya. Maka ketika mereka Jibril sampaikan, ya Muhammad Iqra, maka Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ada semua membaca, semua membaca. Iqra. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga juga sama, Iqra, cuma beda. Kalau yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menciptakan dari seluruh darah. Ini perintah untuk membaca, artinya kata Allah perintah untuk mencari ilmu. Kemudian ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram, bacalah atas nama Tuhanmu yang maha akram, dermawan. Karam itu dermawan, mulia. Ini hubungannya apa? Yang pertama suruh baca, yang kedua suruh baca. Kata para ulama, yang kedua ini setelah membaca, punya ilmu harus dermawan. Artinya setelah punya ilmu harus berkarya. Ini kalau kita renungi luar biasa, sangat dalam sekali. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama Al-Quran ini yang tadi pertama kali disampaikan oleh Allah melalui mata Jibril tanggal 17 Ramadan, itu merupakan mukjizat. Mukjizat terbesar yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mukjizat ini sampai akhir zaman pun akan terus berlangsung. Kalau dulu di zaman dahulu mukjizat Al-Quran itu yang sangat ketara, kalau yang lain banyak, yang sangat tampak itu mengalahkan segala sastra pada masa itu. Karena orang Arab itu waktu itu walaupun mereka nggak bisa menulis, tapi mereka punya sastra yang luar biasa, berbangga-bangga dengan sastranya.
ada syair ukad, ada apa pasar ukad, itu pasar yang memang itu mereka berjualan syair, gitu kan. Tapi semua itu nggak ada bandingan dengan Al-Quran. Makanya Quran mau mengangkat, seandainya ini Quran ditulis oleh Muhammad, fa'tu bimithlihi, datanglah semisalnya. Nggak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Nah, ini mukjizat. Nah, kalau sekarang mukjizatnya banyak para ilmuwan masuk Islam gara-gara mengetahui kandungan ilmu dalam Al-Quran. Jadi ada babnya sendiri. Jadi artinya Al-Quran itu Allah Ta'ala sebagai mukjizat. Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di sini sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus kepada mereka Rasul untuk apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhannya. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran. Yang kedua, Al-Hikmah. Allah berfirman juga, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini jalanku yang lurus, ikutilah. Ya, artinya ini Al-Quran ini jalan yang lurus, maka kita disuruh untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran Allah firmankan sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam. Jadi Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai kalamullah, firman Tuhan semesta alam. Allah berfirman, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Jadi tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Turunnya Quran dari zat Hakim yang maha bijaksana, Hamid yang maha terpuji. Kemudian Al-Quran itu mukjizat yang sampai akhir zaman tidak ada yang bisa merubah. Satu huruf pun nggak bisa. Pasti kata Allah. Tidak ada. Sudah banyak yang mencoba untuk merubah Quran. Tidak ada yang bisa. Kalau maknanya, tafsirnya mungkin ada di printer masih mungkin. Tapi kalau hurufnya nggak bisa. Allah sudah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Langsung Al-Quran langsung Allah yang menjamin penjagaan Al-Quran. Kitab-kitab Allah yang terdahulu ya Allah jaga, tapi Allah nggak menjamin. Makanya ada yang merubah kan, orang-orang Yahudi yang mereka berusaha merubah kitabnya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, celaka bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kaum Yahudi. Tapi Al-Quran nggak bisa. Mau digeser hurufnya pasti ketahuan. Tidak akan bisa. Allah yang menjaga. Di antara bentuk penjagaan Allah, Allah munculkan para penghafal Quran sampai akhir zaman. Sampai hari ini pun masih banyak. Alhamdulillah. Nggak ada yang hafal Quran. Masya Allah. Ini bisa dibuat madrasah tahfidz Quran. Ini bentuk penjagaan Allah. Dijaga hurufnya, dijaga tulisannya sehingga tidak ada yang bisa merubahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian Al-Quran adalah syifa, adalah obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang mana Al-Quran adalah syifa, adalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Makanya dalam ada kitab itu bagus, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Mula Al-Farid. Beliau menulis kitab namanya Faidul Mu'in. Itu kitab yang mengumpulkan 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran
keutamaan pembaca Al-Quran, keutamaan penghafal Al-Quran. Di antara yang beliau tulis ada hadis Rasulullah bersabda, Al-Quran dawa. Quran itu adalah obat. Bahkan kalau kata Ibnu Abbas, orang yang suka baca Quran itu dia akan Allah jaga sehingga tidak sampai ke pikun, ke usia pikun. Itu Ibnu Abbas mentafsiri ayat itu. Thumma radadnahu asfala safilin. Terus illal ladzina amanu, kata beliau, illal ladzina qara'ul Qur'an. Jadi orang yang membaca Quran tidak akan sampai ke asfala safilin. Masalah usia, karena manusia kan awalnya kan nggak bisa apa-apa. Ketika sudah usia tua, ya kan, sudah usia yang sangat lemah, kembali nggak bisa apa-apa lagi, mau kencing di kasur kan begitu ya. Nah, orang yang dia rajin ngaji akan Allah jaga itu, sehingga otaknya semakin cerdas, tidak pikun. Itu diantara keutamaan Al-Quran. Di samping syifa, obat. Nanti kita akan bahas bagaimana obat Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, idza aradtum al-ilma, kalau kalian ingin ilmu, dalami, baca, pelajari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada ilmu-ilmu al-awwalin, ilmu orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang. Semua dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu apa kewajiban kita kepada Al-Quran? Nah, ini yang penting. Yang pertama, ini saya singkat saja, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah ta'zimuhu fi nufusina wa fi nufusi abnaina. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Harus kita imani. Satu huruf pun kita tidak beriman dengan Al-Quran, ya kita kufur. Karena semua itu adalah kalamullah. Sampai kepada kita mutawatir, tidak ada yang diubah sama siapapun. Yang kedua, dalam hati kita ada pengagungan, harus ada memuliakan Al-Quran. Itu harus ditanamkan kepada diri kita dan juga anak-anak kita. Oleh karenanya, kalau kita punya putra, kewajiban orang tua adalah memberikan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak kita. Rasulullah bersabda, "Adzibu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarilah anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta nabi kalian. Yang kedua, hubbi ahli baiti, cinta keluarga nabi. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Maka zaman dahulu itu, kalau kita melihat sejarah salafun salih, salaf kita, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, mereka hafal Al-Quran dari usia kecil. 7 tahun hafal Al-Quran. Luar biasa. Bahkan Imam Malik itu kalau di majlis hadisnya, ada anak kecil kok ikut ngaji begini, yang ngaji begini, diusir sama beliau, diusir. Bahkan sempat ada yang dia ngotot diusir, gak mau, dipukul, disabet. Habis disabet dia pergi keluar. Imam Malik, ada apa? Dicegat ya, bapak saya itu sudah ngirim saya ke sini, itu jual hartanya, jual perabotannya untuk ngaji kitab Al-Muwatta sama sampean. Kok sampai sini saya diusir? Gitu ya. Beliau ngomong dengan apa? Karena usia kamu itu harus ngapal Quran dulu. Gitu. Karena sudah hafal, Sudah, kalau begitu kamu pengen apa supaya kamu bisa mengikhlaskan yang tadi bekas pukulan? Saya pengen setiap pukulan itu engkau ganti hadis. Jadi dipukul 10 kali, minta hadis 10 hadis. Dan akhirnya ini menjadi imam besar, ulama besar zaman dulu. Orang yang dipukul lagi anak kecil. Zaman dahulu itu seperti itu. Imam Syafi'i 7 tahun hafal. Jadi mereka belum boleh mengaji kitab yang lain sebelum hafal.
Nah, kalau kita nggak tahu. Ini zaman dahulu. Jadi kita harus menanamkan tadi pengagungan Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi itu begitu memuliakan Al-Quran. Kalau kita melihat sahabat Ikrimah bin Abu Jahal, bapaknya memang musuh Islam, Abu Jahal, tapi putranya sahabat Nabi yang mulia. Itu dalam hadis yang sahih. Beliau kalau memegang Quran itu begini. Ada kalam Rabbi, ini kalam Tuhan, ini belum membaca sampai ada dalam tulisan karena tahu ini firman siapa, firman Allah, firman Tuhan. Jadi sahabat-sahabat Nabi tahu bagaimana kemuliaan Quran. Kadang-kadang kita Quran pun bawahnya sebanyak mungkin baca nggak pernah, alhamdulillah ya. Ini makanya yang paling penting kewajiban ta'zimuhu, harus mengagungkan Al-Quran dalam hati kita dan juga pada anak-anak kita, keluarga kita. Kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'lama ma 'indaka wa 'inda ghairika." Kalau kamu ingin tahu seberapa besar cintanya Allah kepada dirimu, maka lihatlah seberapa besar cintamu kepada Al-Quran. Kalau kita itu baca Qurannya hanya pas sholat, ini kira-kira bagaimana? Ini kamu harus menyempatkan diri, tidak boleh pas sholat. Harus memberikan waktu 24 jam itu adalah waktu yang itu untuk membaca Al-Quran. Jadi kita berdoa aja. Kalau kita ingin tahu seberapa besar cintanya Allah kepada kita, kita lihat hati kita. Seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran. Itu tandanya cinta Allah kepada kita. Yang kedua, kewajiban kita adalah ta'allumu tilawatihi wa ta'allumu ma'anihi wa tafsirihi wa ahkamihi. Kewajiban yang kedua, ini saya takut. Saya pun termasuk yang lalai dalam hal ini. Kewajiban yang kedua bagi setiap muslim terhadap Al-Quran, belum masih punya PR, masih belum ukur kewajibannya. Satu, ta'allumu tilawatihi, mempelajari cara membacanya dengan benar, tajwidnya, waqafnya, ibtida'nya, matnya, itu. Yang kedua, wa ta'allumu ma'anihi, mempelajari makna-makna kandungan Al-Quran. Ada yang pernah mengatakan Quran dengan terjemahannya? Minimal terjemahan Kemenak lah, kalau saya tafsirnya gitu. Ada yang pernah? Kalau belum, itu minimal kita pernah membaca dengan terjemahan sampai selesai. Itu minimal. Jadi kita membacanya itu tidak hanya apa yang penting kewajiban moco, tidak. Kita paling nggak bisa merenung, ya. Kalau belum bisa tafsir ya minimal kita di terjemahan. Jadi mempelajari maknanya. Syukur-syukur mempelajari, mendalami, karena makna Quran itu kan sangat dalam. Dan Quran pakai bahasa Arab. Berarti juga ini perintah belajar bahasa Arab. Untuk hari ini sudah alumni. Kemudian wa tafsirihi, ini yang lebih tinggi lagi, belajar tafsir Al-Qur'annya. Macam-macam tafsir. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, ya, banyak. Tafsir Quran dengan pendalaman perenungan alam, itu Imam Ar-Razi punya kitab namanya Mafatihul Ghaib, 10 jilid itu perenungan alam. Kalau Ibnu Katsir lebih kepada hadis dan lain sebagainya. Jadi makna ayat itu orang perlu dijelaskan dengan hadis karena nggak bisa letter-letter. Kemudian yang ketiga, wa ahkamihi, mempelajari hukum-hukum Al-Quran, kan? Hukum fikihnya, ulumul Qurannya, kan? Hukum kandungannya, kan? Semuanya mengenai perintah untuk pribadi, perintah untuk masyarakat dalam Al-Quran. Ini yang kewajiban kita, mempelajari cara membacanya, mempelajari maknanya, tafsirnya, dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Alhamdulillah, jazakallahu khair para mujtahidin. Kita bersyukur ada para mujtahid, para ulama kita yang menerjemahkan hukum-hukum Al-Quran menjadi
buku-buku fikih. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengambil hukum. Rukun wudhu ada berapa ya? Kalau lihat ayatnya, ayat ini, ayat salah lagi, susah itu. Sudah dirangkum oleh mujtahidin, rukun wudhu ada 6, ayatnya ini. Sudah, kita bersyukur udah mereka para mujtahidin. Itu kita wajib pelajari. Rukunnya sholat ada 17, ayat ini. Wajibnya zakat, siapa yang mustahik, ini sudah ada. Jadi nggak perlu langsung mengambil daripada Al-Quran. Itu sudah tugasnya mujtahidin. Kita tugasnya mempelajari hukum yang sudah jadi. Dan ini yang sudah jadi pun kadang-kadang koridor gitu. Itu yang kedua. Dan ini sabda Nabi, makanya orang yang disebut dengan mahir dalam Al-Quran adalah orang-orang yang dia mempelajarinya, mengetahui maknanya, mendalami tafsirnya, dan tahu hukumnya. Kalau kita melihat hadis Nabi, al-mahiru bil Quran, ini di Sahih riwayat Muslim. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'asafarah al-kiram al-kiram, mereka akan berkumpul dengan malaikat yang mulia nanti. Adapun yang membaca Quran dan terbata-bata, Ustaz, saya ini sudah kadung, lidah sudah susah, ya. Dipelintir-pelintir pun sudah susah. Bagaimana? Ada kabar gembira, belum terlambat. Orang yang dia terbata-bata, sabda Nabi, wahyu alaihi sya', dia kesulitan dalam membaca Quran, baginya 2 pahala. Pahala dia membaca Quran, yang kedua pahala karena dia susah payah dalam mempelajarinya. Makanya ini penting. Jadi kewajiban kita yang kedua apa? Mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya, mempelajari maknanya, syukur tafsirnya, dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, setelah mempelajari itu semua, kathratu tilawatihi. Kewajiban Al-Quran yang ketiga adalah kita harus sering membacanya. Terlebih di bulan Ramadan. Rasulullah itu beliau selalu mudarasah dengan Jibril di bulan Ramadan. Kalau kita melihat imam kita, Imam Asy-Syafi'i berapa kali khatam di bulan Ramadan? Berapa kali khatam? Beliau 60 kali khatam. Siangnya 1 khataman, malam 1 khataman, dan semua dalam sholat. Masya Allah. Ini yang cerita Rabi al-Muradi. Ini pelayan beliau yang cerita. Musyafi itu Ramadan begitu. Ya, karena khusus untuk Al-Quran, Rasulullah sendiri dengan Jibril, beliau mudarasah. Apa itu mudarasah? Saling simak-simakan. Saya membaca 1 halaman, nanti teman saya membaca halaman yang sama, namanya mudarasah. Kalau teman saya meneruskan bacaan yang saya baca tadi, namanya idarah. Rasulullah mudarasah. Bahkan di bulan ketika beliau tidak meninggal dunia, 2 kali khatam di bulan Ramadan. Maka minimal ya kita minimal kalau bisa ini jangan sampai nggak khatam ya di bulan Ramadan. Minimal, nggak usah 60 kali ya, minimal jangan sampai nggak khatam. Itu ya kebangetan lah. Ya, tapi kalau bagi yang memang sangat kesulitan ya minimal setiap hari membaca, jangan sampai nggak baca. Melihat tak itu sudah luar biasa keutamaannya. Melihat tok itu sudah pahala. Belum membaca 1 hurufnya. Ajar Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi falahu 'ashratu hasanah." Falahu hasanah. Orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, 1 huruf tok, baginya 1 kebaikan. Wal hasanah bi 'ashri amsalihha. 1 kebaikan Allah lipatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak. Walakin alifun harfun wa mim harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Dan tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kebaikan? Ya kan? 19 kebaikan. Soalnya kalikan 10, ya kan? 110 kebaikan, luar biasa. Nah itu anugerah yang begitu besar kalau kita sia-siakan, ya,
Maka kewajiban kita apa yang ketiga, setelah kita tahu cara membaca dengan benar, kita memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Yang keempat, setelah membaca apa perintah Al-Quran? Tadi membaca ya, bahkan ini tadi ada satu hadis yang penting. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan mensyafaati pembacanya. Semoga kita termasuk yang membaca Al-Quran yang disyafaati oleh Al-Quran. Yang keempat, kewajiban kita tadabbur, merenungi ayat-ayatnya. Wa ta'ammulu fi ma'ani, merenungi kandungan makna-makna Quran. Makanya Rasulullah SAW kadang-kadang beliau satu ayat itu beliau renungi sampai semalaman suntuk membaca satu ayat. Ya, diulang-ulang begitu. Pernah Rasulullah membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, kalau Engkau adab mereka ya Allah, mereka sudah hamba-Mu ya Allah. Walau mereka pendosa saja hamba-Mu ya Allah. Kalau Engkau ampuni mereka, Engkau maha bijaksana, Engkau maha perkasa, Engkau maha kuasa untuk mengampuni mereka. Itu Nabi itu renungin, karena sayang dengan umatnya, jangan sayang umatnya diadab walau banyak dosa. Beliau renungi sampai semalaman suntuk. Dan Rasulullah itu kalau membaca Quran, setiap beliau melewati ayat rahmat, beliau minta rahmat. Setiap melewati ayat azab, beliau minta berlindung kepada azab. Kita bisa nggak begitu? Jadi membaca merenungkan begitu. Itu kewajiban kita. Setelah membaca merenungkan, minimal tadi lewat ayat rahmat, minta rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yang muhsin. Ya Allah, berikan saya rahmat ya Allah, keluarga saya ya Allah, kampung saya ya Allah, ahli masjid muhajirin ya Allah. Begitu. Jadi seperti itu masalah. Jadi direnungkan seperti itu. Melewati ayat azab misalnya, laknatullah wal kafirin ya Allah, jauhkan kami dari laknatmu ya Allah. Dan begitu. Jadi begitu membacanya. Itu sudah tingkatan setelah kita bisa membacanya, banyak membaca kemudian direnungkan. Makanya sahabat Imam Syafi'i itu kalau di luar Ramadan, beliau biasa membagi malam jadi 3. Sepertiga malam untuk sholat, sepertiga malam untuk ilmu, sepertiga malam untuk istirahat. Pas sholat ini beliau hanya membaca nggak lebih dari 50 ayat. Diurungkan. Setiap melewati ayat rahmat, beliau minta rahmat untuk beliau dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Setiap melewati ayat azab, beliau berlindung dari azab untuk beliau dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Itu amal muslim. Makanya Imam Ghazali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, karena ibadah yang begitu besar, keikhlasan mereka, sampai sekarang ilmunya dipakai. Betul. Dunia ini, sekarang ini dunia ini orang muda, itu kan apa namanya, salah mazhab fikih itu kan mengkristal jadi 4 mazhab. Karena di samping mereka itu apa namanya ilmunya luar biasa, tapi juga hubungan mereka dengan Al-Quran sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, jadi kewajiban kita tadi yang kelima adalah setelah kita merenungkan maknanya, kita tahu hukum-hukumnya adalah al-amal bima ja'a bihi. Al-amal bima ja'a fihi, mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan. Jadi yang Quran perintahkan kita kerjakan, yang Quran larang kita tinggalkan. Jadi mengamalkan kandungan Al-Quran, itu kewajiban kita yang kelima. Makanya dulu sahabat-sahabat Nabi, Khalifah Umar bin Khattab beliau mengatakan, kunna nahfadzul al-ashr ayat. Kami dulu para sahabat Nabi, kata Khalifah Umar, itu menghafalkan 10 ayat. Fala namtaqil, kita enggak berpindah ke ayat berikutnya hatta na'mala bihinna, sampai kita sudah mengamalkan 10 ayat yang kita hafalkan tadi.
Makanya Khalifah Umar itu menghafal Al-Baqarah sampai 18 tahun. 18 tahun. Lebih pintar mungkin santri Muhajirin, ya, 3 tahun hafal Quran. Beliau 12 tahun. Kenapa? Setiap mau melewati ayat, nggak mau diteruskan sebelum diamalkan. Semuanya lah itu. Sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, "Kunna idza ta'allamna 10 ayat Al-Qur'an, lam natajawazhunna hatta nata'allam ma'anihinna wal 'amal bihinna." Kami dulu para sahabat Nabi, setiap belajar 10 ayat, kita tidak teruskan dulu sebelum kita mengetahui maknanya, merenungi maknanya, dan kemudian mengamalkan isinya. Ini para sahabat Nabi seperti itu. Maka mudah-mudahan ini bisa, ya, kita di bulan Ramadan ini kita bisa ada halakoh-halakoh lah. Kalau kita ngaji itu saudara jenuh, ya kan? Dulu pernah saya waktu di beberapa pondok di Yaman, di Hadrul Maut itu, kalau siang mereka ngaji, menghafal Quran, murojaah, memperbanyak hataman. Kalau malam hari itu tafsir, jadi ngaji tafsir. 1 ayat, 2 ayat direnungkan, 3 ayat direnungkan, begitu. Jadi ada waktu-waktu untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya persingkat, kita masuk ke materi yang diberikan kepada saya. Ya, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Al-Quran? Rasulullah pernah dalam Al-Furqan ayat 30, ya, Allah firmankan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul pernah menyampaikan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaumku telah mengabaikan Al-Quran. Ini telah mengeluhkan Rasulullah ini. Semoga kita nggak termasuk, ya. Ya Allah. Ini memang kalau kita melihat kewajiban Quran itu kita masih jauh sekali. Saya masih jauh sekali. Ya. Membacanya masih payah, apalagi merenungi maknanya, tafsirnya, Masya Allah. Kita masih banyak PR dengan Al-Quran. Mudah-mudahan diampuni sama Allah, ya. Maka kita di bulan ini kita harus, ya, kita berusaha sama-sama untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran, kehidupan dia semakin berkah. Kalau para ulama, kalau kita ingin tahu, ingin hidup kita berkah, harus semakin dekat dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyasail." Orang yang disibukkan dengan Al-Quran, saking sibuknya ngaji, dia gak sempat doa, gak sempat minta sama Allah, gak sempat zikir-zikir yang lain selain hanya ngaji Quran sama Allah. A'taituhu afdhala ma u'tiyasail. Aku akan berikan dia yang lebih utama dibanding yang aku berikan pada orang yang meminta, yang berdoa. Jadi orang yang sibuk ngaji sama Allah akan diberikan keutamaan apapun yang lebih baik, lebih afdal dibanding yang minta, ya Allah saya minta uang. Itu pasti yang ngaji akan dikasih sama Allah dibanding yang meminta, yang berdoa sama Allah. Kenapa? Dia sibuk dengan kalam Allah. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Qayyim, ini muridnya Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan dalam kitabnya Al-Fawaid, ada 5 macam, 5 kriteria orang itu dianggap hajar, dianggap mengabaikan Al-Quran. Ini kita masuk apa enggak? Yang pertama, ada orang mengabaikan Al-Quran itu hajru sana'ihi wal iman bihi. Ini na'udzubillah. Dia mengabaikan, enggak mau mendengar Quran. Kalau dia dengar Quran, hatinya panas, pengennya itu ya enggak banyak. Dengar musik tenang, wah, ya. Dengar Quran, wah enggak karuan. Pengen pergi, enggak kuat. Yang kedua, wal iman bihi, meninggalkan iman dengan Al-Quran. Alhamdulillah, orang musyrikin, ya, dia enggak iman dengan Al-Quran. Wal isgha ilaihi. Jadi itu yang pertama, itu pengabaian yang
yang parah ini. Jadi mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kalau mendengar Al-Quran nggak betah hatinya. Ya, semoga kita Allah jauhkan dari hal ini. Ya. Kemudian mengabaikan, artinya nggak mau mengimani Al-Quran, nggak mau membaca Al-Quran, nggak mau mengimaninya. Dia anggap kayak kaum Quraisy, kayak kaum kafir ya, waktu itu mereka mendengar Al-Quran tapi mereka mengabaikan. Yang kedua, dianggap mengabaikan Al-Quran adalah al-hajrul amal bihi, mengabaikan mengamalkan dengan isi kandungannya. Quran bilang ini halal, dia halalkan. Quran bilang ini haram, dia halalkan. Jadi juga dianggap mengabaikan Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis, man ja'ala al-Quran amamahu, siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya. Quran mengatakan ini halal, dia kerjakan halal. Kalau mengatakan ini wajib, dia kerjakan itu wajib. Kalau bilang ini haram, dia tinggalkan karena itu haram. Maka sabda Nabi, qadahu yang jannah, Quran akan menuntunnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man ja'alahu wara'a dhahri, orang yang menjadikan Quran di balik punggungnya, dia imam, bukannya makmum. Ya kan? Imam Quran mengatakan ini haram, dia bilang halal. Orang bilang tinggalkan, dia kerjakan. Ini saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya termasuk mengabaikan Quran adalah mengabaikan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengabaikan Al-Quran adalah mengabaikan tadi, termasuk tidak ridho dengan hukum-hukum yang sudah Al-Quran ajarkan. Ada 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat berikutnya zalimun. Yang ketiga fasikun. Tergantung. Kalau dia nggak ridho dengan hukum Al-Quran karena mengingkari, ya kufur. Kalau dia nggak ridho karena mungkin dia belum mampu, ya dia mereka fasik, belum mampu. Misalnya dengan ini kadang-kadang banyak. Quran mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya kan? Ayat warisan dulu, betul kan? Allah firmankan, Allah wasiatkan ayat warisan, ya. Bagian laki-laki berapa, perempuan berapa, anak perempuan kalau sendirian seperti 2, kemudian kalau anak perempuan lebih dari 1/2/3, istri berapa, suami berapa. Tiba-tiba saya nggak mau lah ini hukum kurang adil, masa perempuannya lebih sedikit, harus samakan. Ini tergantung ya. Kalau dia mengingkari yang di sini, bahaya ini. Ya, makanya ini beberapa hal dan macam-macam. Ya, nggak mesti ini. Ayat zakat misalnya, ya, ayat zakat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa dan lain sebagainya. Itu kita iman. Berikutnya yang keempat, hajru tadabburihi. Kita mengabaikan untuk merenungi Al-Quran. Membaca sudah, mengamalkan sudah, merenungi kandungannya belum. Ini juga termasuk mengabaikan. Maka kita di samping kita membaca, kita renungkan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita dengan perenungan luar biasa. Mungkin kalau kita merenung sendiri, takutnya salah perenungan, ya. Maka kita bisa baca tafsir. Banyak tafsir perenungan. Tafsir Ar-Razi itu beliau mengarang kitab namanya Mafatihul Ghaib. Itu perenungan. Hasil perenungannya luar biasa. Beliau bisa setiap ayat itu ribuan masalah. Bahkan Al-Fatihah beliau bisa membuat sampai 10.000 masalah. Ar-Razi luar biasa. Itu perenungannya luar biasa. Itu kita bisa renungkan. Bagaimana merenungi kitab Malik, merenungi sifat Allah, Al-Razi dan seterusnya. Kemudian
Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi yang keempat merenung. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan man lam yaqra al-Qur'an faqad hajaroh. Siapa yang tidak membaca Quran, dia telah mengabaikan Al-Quran. Wa man qara al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wala yatadabbar, dia enggak merenungkan maknanya, enggak merenungi isinya, faqad hajaroh, dia telah mengabaikan Al-Quran. Kemudian waman kalau Al-Quran, siapa yang membaca Quran sudah merenunginya tapi nggak mau mengamalkan, dia juga telah mengabaikan Al-Quran. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan wa tilawatul Quran haqqa tilawatih huwa ayyashtarika fihi al-lisan wal aql wal qalbi. Orang dianggap membaca Quran haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya membaca, kalau bisa mengumpulkan 3 hal. Pertama, lisan, yang kedua akal, yang ketiga hati. Ya, lisannya membaca dengan benar, tartil. Akalnya merenungi maknanya, tafsirnya, maknanya. Hatinya tunduk dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dari hati yang tunduk, maka perbuatan tubuhnya pun akan mengikuti petunjuk Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya, ini yang kelima, hajjul istishfa, mengabaikan untuk mengambil obat dengan Al-Quran. Ustaz, tenang boleh mengambil obat? Ya, boleh untuk mengobat. Nah, saya akan baca beberapa riwayat. Rasulullah dulu, setiap beliau sakit, itu di antara obat beliau adalah beliau membaca Qul Hu Falaq An-Nas. Beliau tiupkan di tangan, beliau usapkan ke seluruh tubuhnya. Bahkan ketika beliau hendak wafat meninggal dunia, ketika beliau sakit, itu Sayyidah Aisyah membacakan, kemudian ditiupkan ke tangan Rasulullah, kemudian mengusap dengan tangan Nabi, karena tangan Nabi dianggapnya lebih berkah. Maka yang membaca Sayyidah Aisyah, kan Rasulullah sudah di kondisi koma, sudah mau wafat. Itu yang membaca Sayyidah Aisyah, ditiupkan di tangan Rasulullah, kemudian diusapkan ke tubuh Nabi supaya beliau tidak kesakitan. Kemudian di antara berobat dengan Al-Quran adalah dengan apa? Dengan air juga, dengan air. Jadi membacakan tadi tiga kul tadi itu ditiupkan kepada air. Ada beberapa riwayat dari para sahabat Nabi, riwayat Abu Dawud ini begini. Sebuah riwayat mengatakan, ibadallah tadawu, berobatlah. Ini sini para sahabat Nabi ala ma'in, Rasulullah itu membacakan Al-Quran, ditiup di air, kemudian disiramkan ke sahabat Nabi namanya Thabit bin Qais yang waktu itu sedang sakit, dan akhirnya Allah sembuhkan sakitnya. Dipakai ditiup di air, kemudian bahkan Ibnu Abbas pernah nulis, ditulis, dimasukkan dalam air, diminum. Itu Ibnu Abbas. Jadi beberapa sahabat Nabi itu mereka berobat dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini beberapa hal mengenai kewajiban pada Al-Quran. Semoga kita semua bukan termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan ya, silakan. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak cukup, ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya? Mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan manfaat. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa. Kata para ulama, doa yang mustajabah, doa setelah beramal, dan amal yang utama adalah thalabul ilmi. Kita doa kepada Allah, semoga amal-amal kita diterima Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan berkatnya Al-Quran yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin,
يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، استرنا ولا تفضحنا، نغرب في أنفسنا فضلنا وفي عمل الناس فعظمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الذل والجهل. اللهم اكفنا بحلالك حرامك، اللهم فرج عنا سواك. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله الحمد لله رب العالمين. Banyak kurangnya, banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.